Ya, tepat sekali dugaan Anda. Pada hari ini kita kembali mengulas sejarah Islam. Vietnam, negeri yang dikenal dengan sejarah panjang, perjuangan melawan penjajah, serta kebudayaan dan kuliner yang khas. Namun, di balik panorama alamnya yang indah dan warisan budayanya yang kaya, ada sebuah sejarah yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu jejak Islam di Vietnam. Meskipun tidak sebesar kehadirannya di negara-negara Asia Tenggara lainnya, Islam memiliki jejak menarik di Vietnam, khususnya di wilayah selatan negara ini. Asal mula Islam di Vietnam dapat ditelusuri sejak abad ke-10 hingga ke-12 Masehi, ketika para pedagang Arab dan Persia mulai berlayar ke Asia Tenggara untuk berdagang. Pelabuhan-pelabuhan di selatan Vietnam seperti wilayah Champa menjadi pusat persinggahan penting bagi mereka. Kerajaan Champa yang berlokasi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam bagian tengah dan selatan menjadi tempat di mana Islam pertama kali berakar. Pedagang Muslim tidak hanya memperdagangkan barang-barang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Beberapa penguasa Champa bahkan dilaporkan telah memeluk Islam. Dalam beberapa sumber lain disebutkan bahwa penyebaran Islam di Vietnam seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya juga melibatkan para sufi. Mereka dikenal karena ajaran yang lebih damai serta seringkali menarik hati masyarakat lokal, khususnya pada pendekatan spiritual. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu memahami latar belakang sejarah masyarakat Champa. Dalam sumber yang masyhur dijelaskan, Kerajaan Champa didirikan pada abad kedua dan bertahan hingga abad ke-17. Wilayah kekuasaan Kerajaan Champa terbentang di sepanjang pantai tengah dan selatan Vietnam, namun dari waktu ke waktu meluas hingga wilayah ke Laos. Masyarakat Champa merupakan keturunan Melayu Polinesia dengan budaya India. Islam berkembang pesat di Champa berdampingan dengan agama-agama lain seperti Hindu dan Buddha. Kerajaan Champa dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang kuat dengan hubungan erat dengan kekhalifahan di Timur Tengah serta kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sayangnya, pada abad ke-15, Champa mulai mengalami kemunduran. Penaklukan oleh kerajaan David, cikal bakal Vietnam modern, memaksa orang Champa termasuk komunitas Muslim untuk mengungsi ke selatan atau keluar dari wilayah itu. Beberapa pergi ke Kamboja, sementara yang lain menetap di daerah Delta Mekong. Ketika Islam datang, hanya sedikit orang Champa yang menganutnya. Namun antara tahun 1607 dan 1676, Raja Champa menjadi Muslim sehingga mendorong sebagian besar rakyatnya untuk masuk Islam. Sepanjang abad tersebut, Provinsi Champa perlahan-lahan dianeksasi satu persatu hingga akhirnya pada abad ke-17, provinsi tersebut sepenuhnya diserap oleh Vietnam. Pada masa pemerintahan Raja Vietnam yakni Minh Mang, suku Champa dianiaya dengan kejam. Akibatnya, Raja Muslim Champa terakhir memutuskan untuk mengumpulkan rakyatnya, orang-orang di daratan, dan berimigrasi ke selatan menuju Kamboja. Sedangkan yang berada di pesisir pantai, mereka merantau ke Terengganu, Malaysia. Daerah tempat tinggal raja dan penduduk daratan hingga saat ini masih dikenal dengan nama Kompong Cham. Mereka tidak terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi tersebar di sepanjang sungai Mekong di Vietnam. Membentuk 13 desa di sepanjang sungai tersebut. Selama bertahun-tahun, anak-anak mereka dikirim ke Kelantan, Malaysia untuk belajar Al-Quran dan Islam. Setelah studi selesai, anak-anak ini kemudian kembali ke rumah untuk mengajar orang lain di 13 desa tersebut. Selain itu, faktor lain yang membantu mereka melestarikan ajaran Islam yang sebenarnya adalah interaksi antara mereka dengan para pedagang Muslim Malaysia yang berlayar melalui sungai Mekong. Tidak semua Muslim Champa berimigrasi bersama raja. Sekelompok orang tetap tinggal di provinsi Nha Trang, Phan Rang, Pan Ri, dan Pan Thit, Vietnam Tengah. Dengan meningkatnya keterasingan mereka dengan Muslim lainnya,
mereka mulai mencampur adukan Islam dengan Buddha, Hindu, dan Balamon. Oleh karena itu, keturunan mereka menjadi melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Akan tetapi, pada tahun 1959, keturunan mereka bertemu dengan Muslim Champa di salah satu daerah 13 desa Vietnam Selatan dan juga dengan komunitas Muslim di Saigon, kota Ho Chi Minh. Komunitas Muslim di Saigon sebagian besar terdiri dari orang India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Arab. Akibat interaksi tersebut, keturunan orang Champa yang telah kehilangan ajaran Islam yang sebenarnya mulai kembali ke Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, dengan bantuan komunitas Muslim di Saigon, masjid dibangun di beberapa daerah di Vietnam Tengah. Setelah tanggal 30 April 1975, ketika mayoritas Muslim Vietnam tetap berada di Vietnam di bawah rezim komunis, sejumlah besar dari mereka berhasil melarikan diri ke negara lain. Mayoritas dari mereka menetap di Amerika, Prancis, Malaysia, India, Kanada, dan sebagian kecil di Australia. Bukti sejarah mengatakan jejak Islam terlihat dalam beberapa arsitektur kuno di wilayah Champa. Beberapa masjid yang dibangun pada masa lampau masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Masjid Mubarak di An Giang. Tidak hanya itu, beberapa elemen budaya Champa juga menunjukkan adanya pengaruh dari ajaran Islam, terutama dalam aspek-aspek seperti seni ukir dan tata cara berpakaian tradisional. Seperti halnya komunitas lainnya, komunitas Muslim Champa juga terdampak oleh konflik besar yang terjadi pada abad ke-20, termasuk Perang Vietnam. Beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga identitas dan tradisi keislaman mereka di pengasingan. Hubungan antara komunitas Muslim Vietnam dengan negara-negara Muslim di Asia Tenggara telah terjalin sejak dulu, seperti halnya negara-negara Asia Tenggara lainnya. Komunitas Muslim Vietnam menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang lebih luas di kawasan ini. Bagi komunitas Muslim Champa, Islam lebih dari sekedar agama. Islam menjadi simbol identitas etnis mereka, yang menghubungkan mereka dengan sejarah kejayaan masa lalu kerajaan Champa. Di tengah modernitas Vietnam, agama ini menjadi landasan bagi mereka untuk mempertahankan warisan budaya dan politik mereka yang semakin terpinggirkan. Di tengah perjalanan panjang sejarahnya, Islam Vietnam telah beradaptasi dengan kebudayaan lokal Champa. Hasilnya, muncul tradisi-tradisi unik yang membedakan komunitas Muslim Champa dari Muslim di negara lain. Misalnya, perayaan pernikahan atau upacara keagamaan seringkali diwarnai dengan unsur budaya Champa yang khas. Saat ini, mayoritas Muslim di Vietnam adalah keturunan orang Champa yang tinggal di Provinsi An Giang dan Ninh Thuan. Meskipun jumlahnya kecil, komunitas ini menjaga tradisi dan kepercayaan Islam dengan kuat. Mereka membangun masjid-masjid, menyelenggarakan perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, serta menjalankan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran Islam. Masjid yang paling terkenal adalah Masjid Mubarak di An Giang yang telah menjadi pusat spiritual bagi umat Muslim di sana. Meskipun komunitas Muslim di Vietnam adalah minoritas kecil, negara ini secara tak terduga memiliki hubungan dengan dunia Islam internasional. Vietnam pernah ikut serta dalam beberapa forum dialog dan kerjasama di negara-negara Muslim, membuktikan bahwa meski kecil, hubungan ini tetap penting dalam kancah diplomasi internasional. Namun, komunitas Muslim di Vietnam menghadapi berbagai tantangan sebagai minoritas kecil dalam negara yang mayoritasnya beragama Buddha dan tidak beragama. Mereka harus berjuang mempertahankan identitas dan kebebasan beragama, apalagi tantangan saat di era kolonialisme. Tapi setelah melewati era kolonialisme dan perang, ternyata masih ada tantangan baru, yakni komunitas Muslim di Vietnam dihadapkan lagi pada modernisasi dan pembangunan ekonomi di Vietnam membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial mereka. Namun di tengah perubahan ini,
mereka tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman mereka. Hebatnya, semangat mereka tidak pernah pudar. Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas Champa. Meskipun kecil, tetap kuat. Generasi muda Islam di Vietnam berada di persimpangan antara modernitas dan tradisi. Di satu sisi, mereka menghadapi tantangan globalisasi yang mengikis identitas budaya, namun di sisi lain mereka justru menjadi garda terdepan dalam melestarikan Islam di Vietnam melalui pendidikan, media sosial, dan kegiatan komunitas. Mereka berusaha mempertahankan ajaran Islam dan menyesuaikannya dengan zaman. Begitulah sejarah Islam di Vietnam. Adalah rangkaian besar sejarah Asia Tenggara, sebuah kisah tentang perdagangan, migrasi, dan keteguhan dalam mempertahankan keimanan. Sebuah narasi yang layak untuk diingat dan dipahami, karena di setiap sisi sejarah ada hikmah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Lingkar Jejak selanjutnya.